Halo, kita jumpa lagi setelah lama nggak bikin tutorial. Hari ini aku bakal bikin tutorial animasi drone sederhana seperti ini di aplikasi Blender. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kita buka aplikasi Blender seperti biasa dan ini kita bisa delete, dan cube-nya biarin ya. Oke, selanjutnya kalian bisa select cube-nya dan tap untuk edit mode dan A untuk select semua tanpa atas dan S, Y, dan kita tarik aja. Nah, seperti ini dan S, Z. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita ke add select dan Ctrl B. Nah, kurang lebih seperti ini dan kita ke face select dan select face yang atas ini dan I untuk insert dan E untuk extrude dan Ctrl B untuk bevel. Ini kita buat sesuai imajinasi aja ya. I dan E untuk extrude dan Ctrl B untuk bevel. Dan E untuk extrude dan Ctrl B untuk bevel, oke. Dan ini juga sama, I untuk insert ya, I untuk insert lagi dan E untuk extrude dan Ctrl B untuk bevel dan I untuk insert dan E untuk extrude dan Ctrl B untuk bevel, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat tangkainya ya, tangkai drone-nya. Dan kita select bagian itu dan I untuk insert dan Alt E extrude face along normal. Nah, kalian bisa seperti ini, mungkin segini aja. Dan I untuk insert dan Alt E extrude face along normal. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Alt E, kita tambahin aja lagi dikit. Nah, kurang lebih seperti itu dan ini kita select bagian sini. Oke, dan I untuk insert dan klik kanan poke face ya dan I untuk insert dan ini individual aja dan Alt E extrude face along normal, oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita bisa ke object mode, kita tambahkan aja dia modifier bevel ya. Nah, biar agak bagusan dikit dan mungkin 3, 4. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk body drone-nya udah jadi ya. Selanjutnya kita akan bikin bagian kipasnya di bagian sini. Maka sebelum itu kita perlu pindahin originnya ke sini ya. Tab dan klik bagian sini dan Shift S dan cursor to selected. Nah, kursornya bisa pindah ke sini ya supaya kita bisa buat objek pas di tengah-tengah sini. Oke, Shift A mesh dan cylinder. Nah, makanya udah di tengah-tengah situ ya. Dan tab A S kecilin aja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita naikin aja. I insert, E extrude, S kecilin aja. I insert, E extrude, S kecilin aja. I insert, oke. Dan ini juga I insert. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita tambahkan modifier bevel ya. Mungkin 0,05. Sorry, 0,01. Nah, kita tambahkan aja 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita jangan individual ya. Nah, dan nah, kurang lebih seperti ini. Dan nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah jadi dan object mode. Klik kanan, set smooth, klik kanan, set smooth ya. Nah, kalau kalian ngerasa ini agak kurang bagus, kalian bisa delete aja ya. Ini dan X dissolve edge. Nah, maka bagian yang sini aja ya yang perlu di insert. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Object mode. Oke, dan jangan lupa kita ke sini dan normal auto smooth-nya kita centang. Oke, selanjutnya kita akan buat kipas ya dengan cara Shift A mesh dan cylinder. Tab ke edit mode, S kecilin aja. G, Z untuk mindahin di sumbu Z dan S, Z untuk ngecilin di sumbu Z, oke.
Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita individual view dan I untuk insert. Dan Ctrl Alt klik I untuk insert. Oke. I untuk insert. I untuk insert. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Object mode dan keluar dari individual view, tambahkan aja dia modifier bevel. Dan mungkin 3, klik kanan set smooth dan jangan lupa ini di auto smooth. Oke. Selanjutnya kita akan buat kipas ya dengan cara Shift A, mesh dan plane tanpa atas, tab dan kita ke toggle X-ray. Nah, pasin aja dia di sini ya. Dan S, Y. Nah, kecilin aja dan bagian sini S, Y. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita bisa rotate R. Nah, sorry, kebanyakan ya. R, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan kita bisa tambahkan dia modifier subdivision surface. Nah, dan Ctrl R untuk loop cut. Dan Ctrl R dan tambahkan aja 3 mungkin. Oke. Dan object mode dan ini kita apply aja ya subdivision surface-nya dengan cara Ctrl A ya di bagian sini dan tab A G Z. Nah, sesuaikan aja dia di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu dan object mode dan Shift D, klik kanan mirror X global. Oke. Dan ini kita bisa Ctrl J untuk join ya. Shift D R. Nah, kita bisa join Ctrl J. Shift D R. Nah, kurang lebih Ctrl J. Oke. Kita cek dulu face orientation-nya. Nah ini masih ada yang kebalik ya. Jadi tab kita L, Alt N, flip. Nah, maka dia udah nggak kebalik ya. Oke, dan kita uncheck lagi face orientation-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat pelindung kipasnya di luar sini ya. Maka kita perlu buat silinder dulu dengan cara Shift A, mesh dan silinder. Oke, tab edit mode ya. Dan ini kita bisa X face. Nah, kita delete aja ya face yang luar itu dan A untuk select semua dan S, Z. Oke, dan S, Shift Z. Dan kita naikin aja dan kita bisa extrude ya. Alt E, extrude face along normal. Oke, dan ini kita bisa Ctrl Alt klik, Ctrl Shift, Ctrl Alt klik dan I untuk insert. Ini bisa kita insert juga. Oke, kurang lebih seperti ini dan tambahkan aja modifier bevel ya. Dan object mode. Kita klik kanan dan set smooth. Oke. Kalau ngerasa masih kotak-kotak, kita tambahkan aja subdivision surface ya. Nah, ini kita taruh di atas seperti ini dan 2. Nah, selanjutnya kita bisa apply ya subdivision surface ya. Ini Ctrl A. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya pegangan dari ini ya, lingkarannya ini dengan cara Shift A, mesh dan cube. Tab A, S. Nah, kurang lebih seperti itu. Toggle X-ray kita hidupin. Dan kita akan buat dia seperti ini. S. Nah, ini kita pasin di tengah-tengah sini ya. S. Dan ini juga S. Oke, dan S, Z kecilin aja. Dan tampak samping kita naikin aja seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke object mode dan tambahkan modifier bevel ya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Udah oke ya. Dan Shift D, klik kanan, maka dia kembali ke tempat semula dan klik kanan, mirror X global. Oke, maka dia udah keduplikat ya. Dan klik keduanya dan Ctrl J. Dan tambah atas, Shift D, klik kanan, maka dia akan kembali dan R sambil tekan Ctrl ya, biar dia setiap 5 derajat dia muternya. Dan ini kita bisa Ctrl J, oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Hasilnya udah cukup oke ya. Kita bisa naikin aja lagi. Oke, selanjutnya kita bisa join ya bagian yang ini. Bagian lingkaran ini, penyangga ini, dan lingkaran ini. Maka kita bisa Ctrl J, join. Nah, oke, selanjutnya kita bisa Ctrl A, scale, biar dia, item. Nah, biar dia scale-nya satu seperti ini ya. Dan ini juga jangan lupa Ctrl A scale. Nah, biar satu-satu semua. Oke, selanjutnya kita akan muterin bagian ininya ya, bagian baling-balingnya ini supaya nge-loop terus. Nah, kita butuh yang namanya Geometry Node Editor ya. Kalian bisa angkat ini bagian yang ini dan kita ke Geometry Node Editor dan klik bagian baling-baling ini. Nah, oke, ini kita juga join ya, ini dan ini ya, bagian kipas ini. Ctrl J, maka join, dan jangan lupa Ctrl A, scale ya, oke. Dan new. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, geometry node dan Shift A, search, dan transform. Dan di bagian rotasi Z ya, kita akan muterin dia ya. Dan caranya adalah kalian masukin kodenya dengan cara kalian bisa masukin kodenya ya, pagar, frame, bintang seperti itu, dan 10 mungkin. Dan kalau kalian tekan spasi, nah ini udah muter ya, dan ini akan selalu terus muter ya, jadi kalian nggak perlu buat keyframe. Dan kita bisa kencengin lagi di 20 mungkin. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang perlu kalian lakukan tadi adalah pagar frame bintang 20 ya. Setelah kalian masukin nih framenya pagarnya hilang ya, tagarnya hilang ya. Nggak apa-apa. Jadi yang penting ini udah bisa muter ya seperti ini. Dan ini akan selalu terus muter. Jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk buat keyframe lagi, oke? Oke, selanjutnya kita akan namain dia dengan cara F2 baling-baling. Oke, dan ini kita namain F2 catch mungkin. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan duplikat ya bagian ini dan ini ke 4 sisi dari drone-nya. Ada 2 cara ya, dengan cara geometry node atau dengan cara kalian parent ya. Tapi aku lebih milih cara yang geometry node ya. Maka aku tunjukin dulu cara yang geometry node editor ya. Dan klik bagian sini dan new. Nah, seperti ini ya. Shift A, search, dan join geometry. Nah, seperti ini. Oke, dan Shift A, search, dan transform. Nah, seperti ini ya. Dan Shift A, search, dan object info. Dan kita masukin aja kids. Oke. Dan geometri ke geometri. Dan tanpa atas. Dan kalian klik ya kids-nya ini. Dan ini ada data location ya, X dan Y-nya. Maka kalian bisa copy aja. Ctrl C. Kalian klik lagi bagian sini dan Ctrl V. Nah, seperti itu. Dan kalian klik catch-nya lagi dan Ctrl C. Kalian bisa copy juga Ctrl V. Oke? Dan kita bisa join geometrinya di sini. Nah, maka dia udah kesebar satu ya. Untuk selanjutnya kalian bisa tinggal duplikat aja ya. Ctrl D, Ctrl D, dan Ctrl D. Nah, bagian sini kita bisa minus-minus mungkin. Nah, -2, -3. Kita cantolin aja. Maka dia udah ada di Nah, kita cantolin. Nah, maka dia udah ada di sini ya. Dan ini kebalikannya mungkin. Atau
Nah, seperti ini. Minus 2 plus 3. Dan kita cantolin aja seperti ini. Sorry, kita cantolin aja. Nah, seperti ini. Maka dia udah ada di sini ya. Dan selanjutnya adalah plus-plus ya. Nah, seperti itu kita cantolin aja seperti ini. Sorry. Nah, dan kita cantolin aja bagian sini. Maka dia udah ada keempat sisinya ya. Jadi ini ada plus 2 minus 3, minus 2 minus 3, dan ini minus 2 plus 3, dan ini plus 2 plus 3. Oke, kalian mainin ini aja udah kesebar di keempat sisinya ya. Oke, selanjutnya kita tinggal copy aja bagian sini, Shift D, dan kita ganti catch-nya jadi baling-baling. Oke, dan kita akan cantolin aja lagi di sini. Oke. Nah. Oke, maka dia udah ke-copy ya keempat sisinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk cara Geometry Node Editor-nya. Selanjutnya aku bakal contohin cara dengan di parent ya, dengan cara Shift D. Kita duplikat dulu. Ini kita singkirin dulu dan Shift D X dan Alt G. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini kita hilangin dulu ya Geometry Node Editor-nya, dan ini kita bisa pindahin ke sini dan kita copy satu-satu ya, Shift D, Y. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Shift D, X. Dan kita harus parent dulu ke sini, objek. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan aku bakal jelasin kelebihannya kenapa aku pakai Geometry Node Editor adalah ketika aku copy ini, Shift D, X, Y, maka ini udah langsung ke copy ya dengan satu kali klik. Tapi kalau ini, kalian perlu Shift kurung-kurung untuk biar semuanya ke select ya, Shift D, Y. Nah, sedangkan kalau kalian lupa select bagian ini, kalian cuma nge-copy bagian bodinya aja ya. Nah, ini aku sering terjadi ya ketika aku nge-modeling banyak gitu ya, nge-animasiin banyak. Jadi kadang lupa ke copy. Jadi lebih baik aku pilih ini dengan sekali klik Shift D, Y, maka udah ke copy semua ya. Oke, itulah keunggulan dari Geometry Node seperti ini ya. Maka aku bisa delete. Kita pakai yang Geometry Node aja karena lebih efisien juga walaupun setupnya agak lama ya. Oke, dan ini kita bisa Alt G. Dan ini kita bisa hidden aja ya. Hidden dan jangan tampilin di render. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat animasi dengan menggunakan follow path ya. Ini kita bisa turunin aja karena kita udah nggak butuh. Dengan cara Shift A, curve, dan circle. Kursornya kita balikin dulu ya ke World Origin ke tengah sini. Shift A, curve, dan circle. Tab A, S. Kita gedein aja. Nah, kurang lebih seperti ini. S. Oke. Dan object mode. Dan kita klik bagian sini. Dan kalian pergi ke sini ya. Add object constraint. Dan kita masukin follow path. Oke, targetnya kita bisa Bezier curve. Oke, dan ini kita centang semua. Dan kita sudah bisa animasiin. Oke, ini kita bisa naikin. Oke, selanjutnya kita bisa ke tab animation seperti ini ya. Dan ini kita bisa ganti jadi grab editor. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita pergi ke frame 0 ya. Dan kita klik body dari drone-nya dan kita pergi ke sini ya, follow path. Dan ini offset faktornya kalian bisa klik ya. Nah, dan pergi ke frame 100, kita ganti jadi 1. Oke, dan klik ini. Nah, dan kalian bisa klik semua ini dan interpolation mode jadi linear. Oke, dan jangan lupa klik bagian sini ya. Kalau misalnya belum klik bagian sini dan klik bagian sini key dan add F curve modifier dan cycles.
maka dia udah kembali ke tempat semula dan terus nge-looping ya. Kalau misal 100 frame gitu ya, maka ini udah nge-looping terus. Oke, selanjutnya gimana kalau kita mau punya 3 drone di sini atau 4 drone misal, maka kita cuma perlu duplikat ya, Shift D, dan kita bisa mungkin ke frame 25 ya. Mungkin di sini, oke. Dan Shift D, kita ke frame 50. Nah, dan Shift D, kita ke frame 75. 70, 75. Nah, maka kita sudah punya 4 drone yang selalu bisa looping ya. Nah, caranya gampang banget kan. Jadi kalian kalau punya environment kota gitu dan punya nambahin animasi patrol drone seperti ini sangat berguna ya. Oke. Dan kalau kalian mau ubah curve-nya kalian juga bisa ya dengan cara tab. Mungkin seperti ini. N kita turunin dan mungkin kita ubah-ubah dikit ya. Oke. Nah, mungkin kita bentuknya acak seperti ini. Nah. Oke, maka hasilnya juga smooth ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya hasil dari tutorial kita kali ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tutorial kali ini sangat berguna untuk nambahin pergerakan ya di environment kalian. Misalnya kalian punya cyberpunk kayak aku kemarin buat, kalian bisa nambahin drone patroli drone seperti ini mengitari kota kalian gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.